Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Bersama saya Agus Supomo, penyuluh agama Hindu. Dalam kesempatan ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji Angayubagya kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawarenugrahanya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tuntunan untuk menjalani kehidupan ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ajaran suci agama Hindu yang berkaitan dengan Trihita Karana. Tentunya ajaran Trihita Karana sudah tidak asing lagi bagi umat sedharma dimanapun berada. Jika kita telisik, Trihita Karana terdiri dari urat kata yaitu Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti kebahagiaan, dan Karana yang artinya adalah penyebab. Sehingga dengan demikian Trihita Karana dapat didefinisikan atau diartikan sebagai tiga penyebab terwujudnya kebahagiaan dalam agama Hindu. Tiga penyebab ini menyangkut hubungan harmonis baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal berkaitan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa. Secara horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Pada hakikatnya manusia di dunia ini mendambakan adanya suatu kehidupan yang damai, tentram. Tidak ada manusia yang menghendaki adanya kekacauan atau chaos di dunia ini. Secara rohaniah manusia mendambakan Tuhan manakala ketika terutama pada saat ia menemui banyak persoalan-persoalan dalam hidupnya, di mana ia secara religi, secara keilahian mendambakan kehadiran Tuhan melalui doa dan permohonan yang ia panjatkan. Dengan harapan melalui doa tersebut Tuhan memberikan jalan keluar atas persoalan yang dia hadapi. Di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk sosial, di mana ia tidak bisa hidup di dunia yang begitu luas ini dengan sendiri, melainkan ia membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Ia tidak bisa memenuhi kehidupannya sendiri. Bahkan kita mau ngapain itu perlu bantuan orang lain. Ketika mati pun kita juga perlu bantuan orang lain untuk memandikan, untuk memakamkan. Itu perlu bantuan orang lain. Maka hubungan antara sesama manusia secara sosial itu sangat penting dalam kehidupan ini. Di sisi lain, secara horizontal manusia juga mempunyai hubungan dengan lingkungan alam sekitarnya. Kita menyadari dan tidak memungkiri bahwa keberadaan kita di dunia ini sangat tergantung juga pada lingkungan alam, karena alam juga membantu segala kebutuhan yang kita perlukan di dunia ini. Misalnya untuk minum kita perlu air, kemudian untuk membangun rumah kita perlu adanya tanah atau pekarangan, kemudian untuk makan kita perlu tumbuh-tumbuhan yang kita tanam atau yang kita beli dari para petani. Ini artinya bahwa kita sangat tergantung juga dengan lingkungan alam sekitar kita. Umat sedharma yang berbahagia, maka dari itu melalui ajaran Trihita Karana ini kita diingatkan dapat mewujudkan keharmonisan tersebut melalui tiga unsur. Yang pertama adalah parayangan, kedua adalah pawongan, tiga adalah palemahan. Parayangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa.
Pawongan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, dan palemahan merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Ketiga unsur tersebut, baik parayangan, pawongan, dan palemahan, yang semuanya terkonsep dalam ajaran Tritakarana, kiranya sejalan juga dengan sloka dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 10 yang berbunyi Saha yatnya praja sristu Prajapati anena prasawisyaduam madu. Artinya bahwa pada zaman dahulu Prajapati menciptakan manusia dengan yatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Demikianlah yang dikatakan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 10. Umat Dharma yang berbahagia, dari sloka tersebut ada dua unsur, yaitu Prajapati, yaitu Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini, dan Praja, yaitu manusia itu sendiri. Alam semesta ini dengan segala isinya diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa yang bergelar Prajapati atau Brahman sebagai pencipta, yang mana dalam konsep penciptaan atau Brahma itu berkaitan dengan ajaran Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dalam ajaran agama Hindu, kita harus mampu menjalin hubungan harmonis kepada Tuhan, karena kita mengingat tadi bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa melalui yatnya. Maka dari itu kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, mempunyai hutang kepada beliau yang telah menciptakan alam semesta ini melalui yatnya. Maka dengan demikian kita mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut melalui ajaran Dewa Rena. Dewa Rena adalah hutang yang harus dibayar kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Hutang ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya diantaranya adalah dengan melakukan atau menjalankan perintah dan larangan yang dianjurkan oleh beliau. Misalnya dengan melaksanakan upacara, membuat panten, dan melaksanakan persembahyangan purnama tilem, kodalan, pura atau merajan, dan sebagainya. Terutama dalam berkaitan membuat upakara atau panten untuk persembahan dewa yatnya, untuk membayar hutang kita kepada beliau. Tentu dalam konteks ini sesuaikan dengan kemampuan dan desa kalapatra yang ada. Kita mengenal konsep atau siklus penciptaan atau upeti, pemeliharaan atau stiti, dan peleburan atau pralina. Yang ketiga siklus ini digambarkan dalam ajaran Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma merupakan dewa pencipta, Wisnu adalah pemelihara, dan Siwa adalah pelebur.
Sehingga keberadaan COVID-19 juga tidak akan terlepas dari ketiga siklus tersebut. Maka dari itu, dengan adanya COVID-19 ini kiranya dapat menyadarkan kita untuk selalu eling kepada Tuhan Ide Sang Yang Dewasa, bahwa betapa kecil dan terbatasnya kemampuan kita di hadapannya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan beliau. Yang bisa kita lakukan adalah ulat sarira, introspeksi, dan mengharmoniskan kembali hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin selama ini mulai renggang karena keangkuhan dan kesombongan kita. Melalui konsep parayangan ini, kita mencoba secara niskala dan skala. Secara niskala dengan melakukan upacara yatnya yang diajarkan oleh para leluhur sebagai upaya memohon keselamatan dunia atau kerayuan jagat. Sedangkan secara skala, kita mematuhi anjuran dari pemerintah sebagai guru WSSA kita dengan menerapkan disiplin secara ketat protokol kesehatan melalui 5M dan plus 1D tadi. Umat Dharma, sementara dalam unsur pawongan, hendaknya di tengah pandemi COVID-19 ini ada baiknya kita lebih peka terhadap situasi sosial di sekitar kita. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan atau menghadapi persoalan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Banyak yang dirumahkan dari pekerjaannya, usaha berjualan tidak jalan karena tidak ada pembeli, tidak ada tamu di hotel, tidak ada tamu yang belanja di warung ataupun restoran dan sebagainya. Sehingga COVID-19 dampaknya sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tentunya dalam kondisi seperti ini, kita harus saling menguatkan, saling membantu, bersama-sama bergandengan tangan agar tetap tegar dan optimis menghadapi situasi yang sulit ini. Kepekaan terhadap situasi sosial dapat kita wujudkan dengan misalnya bila kita punya rezeki lebih, bisa membantu memberi punya baik berupa uang atau sembako, kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan karena terdampak COVID-19 ini. Belum lagi mungkin ada saudara, teman, tetangga kita atau anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19 sehingga harus isoman di tempat yang sudah disediakan baik di rumah maupun di balai yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sehingga kita juga hendaknya untuk senantiasa mendoakan dan memberikan semangat agar mereka bisa kembali pulih dan bersama kita kembali. Dalam situasi sulit inilah rasa kemanusiaan dan kepedulian kita diuji, sehingga dengan demikian keharmonisan di tengah pandemi diharapkan tetap terajut dengan baik untuk kemudian bersama-sama keluar dalam situasi yang serba sulit seperti ini. Terakhir adalah bagaimana kita menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan alam sekitar kita di masa pandemi ini. Sesungguhnya semenjak pandemi, banyak waktu yang dapat kita manfaatkan untuk mengisi kesibukan di rumah, terutama selama kerja dari rumah atau work from home. Misalnya dengan bercocok tanam, menanam bunga di halaman rumah, melakukan bersih-bersih di lingkungan rumah ataupun sekitar rumah kita, melakukan gotong royong, penghijauan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, terutama adalah sampah masker. Tentu ini perlu dikondisikan dengan baik dan aman agar tidak mencemari lingkungan sekitar, karena di situasi pandemi ini kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita dengan baik dan bersih. Dengan lingkungan yang sehat, bersih, dan kualitas udara yang bagus, secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kelestarian alam sekitar dapat menurunkan risiko meluasnya penularan COVID-19.
Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat, bersih, dan lestari sehingga kuman atau virus tidak mudah menyerang kita. Umat Sedharma, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mari kita terapkan ajaran Trita Karana mulai dari diri kita sendiri agar terwujud keharmonisan di dunia ini dengan baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk tidak henti-hentinya tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Semoga ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua. Akhir kata, saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.